Selamat datang pemirsa di channel Wisdom Spirit dan Motivasi. Semoga bahagia dan sehat selalu. Sebagai disclaimer, konten ini tidak bermaksud mempengaruhi, mengajari atau bahkan menggurui, namun hanya sebagai media untuk menyalurkan dan mengungkapkan rasa takjub. Bayangkan, inilah yang akan terjadi pada bumi kita dan semua planet di tata surya, apabila tidak ada hukum Allah yang bekerja. Bahkan alam semesta akan hancur dalam seketika. Ternyata hukum itu sudah diungkapkan oleh seorang ilmuwan jenius. Isaac Newton lahir pada 4 Januari 1643 di Woolsthorpe, Lincolnshire, Inggris. Ia terlahir dalam keluarga petani yang sederhana, namun hidupnya penuh tantangan sejak awal. Ayahnya, juga bernama Isaac Newton, meninggal 3 bulan sebelum Newton lahir, sehingga ia dibesarkan oleh ibunya, Hannah Iscock. Saat Newton berusia 3 tahun, ibunya menikah lagi dengan seorang pendeta kaya, Barnabas Smith, dan meninggalkan Newton untuk tinggal bersama neneknya. Newton memulai pendidikannya di The King's School di Grantham, kota kecil di dekat tempat tinggalnya. Di sana, Newton dikenal sebagai anak yang serius dan cerdas, meski pada awalnya kurang berprestasi. Ia menunjukkan minat besar pada sains dan mekanika, seringkali menghabiskan waktu membuat model mekanik seperti kincir angin miniatur, jam air, dan bahkan alat penggiling gandum. Ciptaannya ini memperlihatkan bakat mekanik dan ketertarikan Newton yang mendalam pada ilmu alam. Setelah lulus dari The King's School, Newton nyaris saja berhenti bersekolah karena ibunya ingin dia bekerja sebagai petani dan meneruskan usaha keluarga. Namun, gurunya di Grantham melihat potensi besar dalam diri Newton dan berhasil membujuk ibunya untuk membiarkannya melanjutkan pendidikan. Akhirnya, Newton masuk ke Trinity College, Universitas Cambridge, pada tahun 1661, di mana dia mulai menekuni bidang matematika dan ilmu alam. Pengalaman di Cambridge ini menjadi awal dari perjalanan ilmiah Newton, di mana ia mulai mengembangkan ide-ide awalnya tentang gravitasi, gerak, dan cahaya. Newton menemukan ide tentang gravitasi ketika ia melihat sebuah apel jatuh dari pohon di sebuah kebun. Catatan ini berasal dari kisah teman-teman dan murid-murid Newton, terutama dari John Conduit. Diceritakan bahwa pada sekitar tahun 1665, Newton sedang duduk di kebunnya, di Woolsthorpe Manor, Inggris, ketika ia melihat sebuah apel jatuh dari pohon. Saat itu, ia merenungkan apa yang menyebabkan apel tersebut jatuh ke tanah alih-alih melayang atau bergerak ke arah lain. Melihat apel jatuh membuat Newton bertanya-tanya apakah gaya yang sama yang menyebabkan apel jatuh juga bekerja pada benda-benda di langit, seperti bulan. Hal ini kemudian menginspirasi gagasan bahwa ada gaya tarik yang bekerja antara semua benda, yang kita kenal sekarang sebagai gravitasi. Setelah merenungkan ide ini, Newton mulai berpikir bahwa gaya gravitasi yang menyebabkan apel jatuh mungkin juga berlaku di seluruh alam semesta. Ia berhipotesis bahwa gravitasi adalah gaya tarik yang bersifat universal yang bekerja antara semua benda yang memiliki massa. Ide ini akhirnya berkembang menjadi hukum gravitasi universal. Newton tidak segera menyusun hukum gravitasi setelah melihat apel jatuh. Ia melanjutkan penelitiannya selama bertahun-tahun, mempelajari matematika dan fisika untuk memperdalam pemahamannya. Akhirnya, ia berhasil merumuskan hukum gravitasi universal, yang menyatakan bahwa setiap partikel di alam semesta saling menarik dengan gaya yang sebanding dengan massa keduanya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Pada tahun 1687, Newton menerbitkan karya besarnya, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, yang menjelaskan hukum-hukum gerak dan hukum gravitasi universal. Buku ini menjadi salah satu karya terpenting dalam sejarah ilmu pengetahuan dan memperkenalkan hukum gravitasi secara rinci. Kisah ini menunjukkan bahwa inspirasi ilmiah bisa datang dari pengamatan sederhana, tetapi pemahaman mendalam dan pengembangan teori memerlukan pemikiran kritis dan penelitian yang mendalam. Newton menggabungkan pengamatan sederhana, apel jatuh, dengan pemikiran mendalam untuk menjelaskan fenomena universal yang mengatur pergerakan benda-benda di alam semesta. Al-Quran tidak secara langsung menggunakan istilah gravitasi, seperti yang dipahami dalam ilmu pengetahuan modern, namun terdapat ayat-ayat yang mengandung konsep serupa,
yaitu kekuatan atau hukum alam yang menjaga keseimbangan benda-benda di langit dan bumi. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di bumi untukmu, dan kapal-kapal yang berlayar di lautan dengan perintahnya? Dan Dia menahan, menjaga, langit agar tidak jatuh ke bumi, kecuali dengan izinnya. Sungguh, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Ayat ini menggambarkan bahwa Allah menjaga posisi langit dan benda-benda di atas bumi, seolah-olah ada kekuatan yang menahannya, yang menurut pandangan modern bisa dianggap sebagai gravitasi atau kekuatan tarik-menarik yang menjaga agar benda-benda tidak jatuh. Dan langit telah ditinggikannya dan Dia ciptakan keseimbangan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Konsep keseimbangan ini dapat mencakup banyak hal, termasuk adanya gaya-gaya tertentu yang menjaga keteraturan di alam semesta, seperti gravitasi, yang membuat planet, bintang, dan benda langit lainnya bergerak dengan keteraturan tanpa bertabrakan secara sembarangan. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Ayat ini menunjukkan bahwa setiap benda langit memiliki jalurnya sendiri dalam bergerak. Pergerakan ini dalam ilmu modern terjadi karena gravitasi yang membuat benda-benda langit saling tarik-menarik, menjaga orbitnya tetap stabil dan teratur. Yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu melihat sesuatu yang tidak seimbang? Ayat ini menjelaskan bahwa semua ciptaan Allah diletakkan dalam keteraturan dan keseimbangan yang tepat. Dalam konteks modern, gravitasi dapat dipahami sebagai salah satu prinsip atau hukum yang menjaga keseimbangan ini, membuat planet-planet tetap pada orbitnya dan menjaga stabilitas sistem tata surya serta alam semesta. Meskipun istilah gravitasi tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran, ayat-ayat tersebut menunjukkan pemahaman tentang keteraturan dan keseimbangan alam yang selaras dengan konsep gravitasi dalam ilmu pengetahuan. Ayat-ayat tersebut menggambarkan bagaimana Allah mengatur langit dan bumi dengan aturan dan takaran yang tepat, yang dalam pandangan ilmiah modern bisa mencakup prinsip-prinsip fisika, termasuk gravitasi, sebagai cara Allah menjaga keseimbangan di alam semesta. Semoga bahasan ini memberikan inspirasi dan motivasi kepada pemirsa sekalian. Sampaikan kepada kami, bahasan apa selanjutnya yang perlu kami sampaikan. Jangan lupa like dan subscribe. Salam.